Pernahkah Anda melihat kelopak oranye cerah ini? Ini adalah safflower, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut bunga kasumba. Tanaman ini telah dibudidayakan sejak 3.500 tahun lalu di Mesir kuno, dan masih bertahan hingga kini karena kegunaannya yang luar biasa. Bunga yang tampak sederhana ini ternyata memiliki sejarah panjang dan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam dunia tekstil, safflower dikenal sebagai salah satu pewarna alami paling berharga. Kelopak bunganya mengandung pigmen merah yang dapat menghasilkan warna mulai dari kuning keemasan hingga merah tua. Di masa lalu, pewarna ini begitu langka dan mahal sehingga hanya digunakan oleh kalangan bangsawan. Di Jepang, pewarna safflower digunakan untuk kain kimono mewah. Sementara di Tiongkok, kain sutra yang diwarnai dengan safflower menjadi simbol status tinggi. Bahkan, di Indonesia, pewarna alami ini masih digunakan dalam pembuatan batik premium dan kain tenun Sumba yang terkenal dengan warna-warnanya yang kaya dan mendalam. Namun, kegunaan safflower tidak berhenti di dunia tekstil. Dalam pengobatan tradisional, bunga ini dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan. Dalam pengobatan Tiongkok dan Ayurveda, safflower sering digunakan untuk meningkatkan sirkulasi darah, meredakan nyeri haid, serta mengatasi peradangan. Selain itu, minyak yang diekstrak dari biji safflower mengandung asam lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung. Karena itulah, minyak safflower kini banyak digunakan sebagai alternatif minyak sehat dalam berbagai produk makanan dan kosmetik. Di dapur, safflower juga memiliki peran menarik. Kelopak keringnya sering digunakan sebagai pengganti saffron dalam masakan. Meskipun lebih terjangkau dibandingkan saffron asli, safflower tetap memberikan warna dan aroma yang khas pada berbagai hidangan, terutama dalam masakan Timur Tengah dan Asia Selatan. Namun, proses panennya tidaklah mudah. Kelopak safflower sangat rapuh dan mudah rusak, sehingga sebagian besar masih dipetik secara manual satu persatu dengan tangan. Para petani harus bekerja dengan hati-hati agar kelopak tidak hancur sebelum dikeringkan. Beberapa metode modern telah dikembangkan untuk mempercepat panen, seperti penggunaan penyedot vakum khusus atau blower daun dengan daya rendah. Tetapi banyak produsen masih mempertahankan cara tradisional demi menjaga kualitasnya. Selain itu, tantangan lain dalam budidaya safflower adalah lingkungan tumbuhnya. Tanaman ini lebih menyukai daerah dengan curah hujan rendah dan tanah yang cukup kering. Itulah sebabnya, safflower banyak ditemukan di wilayah seperti India, Meksiko, dan bagian barat Amerika Serikat. Di beberapa negara, safflower bahkan dianggap sebagai tanaman masa depan karena ketahanannya terhadap perubahan iklim dan kemampuannya tumbuh di tanah yang kurang subur. Dari pewarna kain yang bernilai tinggi hingga manfaat kesehatan dan peran kulinernya, safflower adalah bukti bahwa sesuatu yang kecil bisa memiliki dampak besar. Keberadaannya yang telah bertahan ribuan tahun menunjukkan betapa berharganya tanaman ini bagi manusia. Dengan meningkatnya kesadaran akan bahan alami dan ramah lingkungan, safflower mungkin akan terus menjadi bagian penting dari berbagai industri di masa depan.